أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan di atas dakwahnya hingga yaumil akhir. Khatib berwasiat, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayul muslimun al-kiram, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik. Pengenalan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang sifat zatnya, sifat dirinya, tidak lain dan tidak bukan adalah agar hamba-hambanya mengenal dan kemudian tumbuh dalam dirinya kecintaan kepada yang telah menciptakannya. Wa ismullah, dan nama dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah Al-Hafidh. Allah memiliki sifat hafidhun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma arsaltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'an inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya lewat utusan-utusannya. Salah satu di antara yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan adalah dalam surat Hud. Kisah seorang Nabiullah Hud yang menyampaikan kepada umatnya, yang beliau mengatakan kepada kaumnya, fa in tawallaw, dan bila mana kalian berpaling terhadap risalah yang telah Allah mengutus dengannya, maka kata Nabi Hud, faqad ablaghtukum, sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa yang telah menjadi bagian risalah yang telah Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan dengannya kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa yastakhlif,
Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman, Allah akan gantikan bila mana kalian tidak lagi mau mengimani apa yang telah dibawa oleh utusan-utusannya, dengan menggantikan satu kaum ghairakum yang bukan seperti kalian. Wala tadurrunahu syai'an, dan sekali-kali itu tidak akan pernah memberikan madarat sedikit pun. Dan Nabi Hud mengatakan, inna rabbi ala kulli syai'in hafiz, sesungguhnya Tuhanku terhadap segala sesuatu maha memelihara. Para ulama menjelaskan makna hafizun memiliki kedekatan dengan nama alimun muhaiminun. Allah maha mengetahui, Allah juga maha menjaga, muhaimin. Tapi dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, Allahu hafizun, Allah maha memelihara seluruh makhluknya. Perhatikan jamaah sekalian, betapa Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh makhluknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memelihara manusia dengan kemudian mengadakan, menciptakan makhluk yang lain. Di antaranya adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk memelihara, menjaga manusia. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dalam surat Al-Infitar Allah menegaskan, wa inna 'alaikum, dan sungguh atas kalian wahai manusia lahafidin, ada makhluk-makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat yang menjaga kalian. Kiraman katibin, mereka memiliki kemuliaan dan mereka senantiasa mencatat apa yang telah kita perbuat, apa yang kita lakukan. Kenapa? Ya'lamuna ma taf'alun, mereka semuanya, para malaikat itu mengetahui apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan dalam keseharian kita. Duduknya saat ini kita berada di Masjid At-Taqwa, jalannya kita dari rumah sampai masjid ini, ada malaikat yang menjaga kita, ada malaikat yang menulis apa yang kita lakukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT, ayat ini memberikan perhatian kepada umat manusia, orang-orang yang beriman, agar dalam diri mereka ada ma'iyatullah, merasa adanya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan akan keberadaan makhluk yang lain yang mereka mencatat, melihat perbuatan kita, seakan-akan teknologi yang sekarang ini ada CCTV. Berapa banyak rumah-rumah, masjid-masjid yang kemudian tertuliskan ada CCTV, akan mengurangi orang-orang yang memiliki tujuan jahat. Ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan di saat ia terlihat, nampak dalam CCTV. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini agar orang-orang yang beriman pun merasa ada ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ada muraqabah, merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, betapa maha hafiznya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita orang-orang yang beriman dengan menyebutkan keberadaan makhluk-makhluk yang lain. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Hafiz, juga Allah menegaskan tentang apa yang telah Allah turunkan berupa Al-Quranul Karim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sekali lagi perhatikan jamaah sekalian, mungkin kita bukan termasuk dari golongan orang-orang yang hafizul Quran yang jumlahnya banyak, namun setidaknya pasti kita termasuk bagian dari bihafizul Quran min ba'di ayatil Quran. Pasti kita termasuk bagian yang telah Allah takdirkan, Allah karuniakan kita penjaga Al-Quran, betapapun sebagian dari ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan
menunjukkan bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran tidak saja diletakkan kepada orang-orang yang beriman, Allah pun meletakkan dalam orang-orang fasik. Bahkan di kalangan orang-orang munafik sekalipun Allah letakkan dalam dada mereka Al-Quran. Berapa banyak orang yang telah menghafal suratul Fatihah, dan itu adalah cara Allah SWT menjaga kalamullah, kalamnya, firmannya. Sampai-sampai orang yang fasik sekalipun masih ada surat di dalam dadanya, yaitu minimal suratul Fatihah, dia hafal itu. Pantaslah kalau kemudian Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis qudsinya di saat Allah SWT mengumpulkan umat manusia di yaumil akhir nanti, kemuliaannya adalah ada pada apa yang telah dibaca dalam Al-Quranul Karim, apa yang telah dihafal dari Al-Quranul Karim. Saat Allah SWT memberikan perintah kepada hamba-hambanya, Iqra' wartaqi, saat itu tidak lagi ada mushaf. Saat itu tidak ada lagi HP yang ada di genggaman tangan kita, di mana kita bisa membuka Quran Android. Saat itu yang ada adalah di saat Allah memberikan perintah Iqra' wartaqi, baca, naik. Itu adalah perintah membaca apa yang ada dalam dada kita, apa yang sudah kita hafal selama masa kita hidup di dunia, apa yang kita jaga dari Al-Quranul Karim. Kata Allah, Iqra', baca, wartaqi, warattil kama turattil fid dunya, dan baca dengan tartil sebagaimana kalian dulu juga membaca dengan tartil di dunia. Inna manzilataka, sesungguhnya kedudukan posisi kamu adalah inda akhiri ayatin taqra'uha, kalian berada, posisi kalian, kemuliaan kalian adalah berada pada akhir ayat yang kalian baca. Saat itu sekali lagi jamaah sekalian, tidak ada mushaf di genggaman tangan kita. Yang bisa kita baca saat Allah memberikan perintah Iqra' adalah apa yang sudah kita hafal. Semua orang pada saat itu pasti menghafal suratul Fatihah, maka semua akan berbarengan membaca suratul Fatihah. Saat mereka berhenti di suratul Fatihah, lalu Allah perintahkan Iqra' wartaqi, baca lagi. Ada sebagian yang kemudian dia berhenti membacanya karena tidak hafal lagi surat apa setelahnya yang dia hafal. Ada orang yang terus-menerus membaca di saat Iqra' wartaqi, ia baca ayat surat setelahnya, itu suratul Baqarah, sampai selesai, lalu kemudian Iqra' wartaqi, baca lagi dan naik. Saat itu pun ada orang yang tetap berhenti. Kenapa? Ia tidak lagi bisa mampu membacanya karena tidak ada satupun yang dia hafal dari surat Al-Imran. Namun ada yang kemudian Allah letakkan dalam dada mereka menghafal surat Al-Imran. Dia pun membaca sampai terus selesai di akhir surat yang Allah SWT letakkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka saat itu kemuliaan orang-orang sesuai dengan apa yang dia baca. Sekali lagi jemaah sekalian, Allah meletakkan hafidhun, Allah maha memelihara bahkan kalamnya, firmannya, itu pun Allah SWT letakkan dalam dada orang-orang yang beriman untuk kemudian mereka hafal. Dan itu adalah bagian sifat Allah Al-Hafidh. Maka sungguh sebuah karunia, kenikmatan, rahmat yang sangat besar di saat Allah meletakkan dalam dada kita ini sekian banyak surat-surat Al-Quran yang kita hafal. Rasulullah SAW, beliau pernah ditegur oleh Allah SWT saat beliau mendapatkan wahyu, lalu kemudian beliau mengikuti dengan amat cepat apa yang dibacakan oleh Jibril kepada beliau. Sampai kemudian Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Jangan engkau Muhammad menggerakkan lisanmu, lisanaka lita'jal bih, karena engkau ingin bersegera ingin menghafal Al-Quran.
Seakan-akan ini juga merupakan bagian cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana mentarbiyah umatnya, mentarbiyah hamba-hambanya lewat Rasulullah SAW yang kemudian mengajarkan cara menghafal Quran. Jangan berburu-buru, sedikit demi sedikit, jangan terburu-buru. Inna alaina jam'ahu wal Qur'anah, sesungguhnya kami, kata Allah, yang akan mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu Muhammad. Wa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah, dan apabila dibacakan Al-Quran kepadamu, fattabi' Qur'anah, maka ikuti bacaannya. Sekaligus ini juga bagaimana Allah mengajarkan tentang sifat hafiznya, cara menjaga ilmu itu adalah dengan talaqi, bertemu dengan guru. Saat kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim di hadapan guru, yang dengan guru itu kita bisa kemudian membetulkan apa yang kita baca, kesalahan-kesalahan diluruskan. Tidak membaca sendiri. Jamaah sekalian yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Quran termasuk ilmu yang sampai-sampai Rasulullah SAW dalam surat Thaha sampai mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, yang Allah Subhanahu wa taala mengawali fata'alallahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'an min qabli an yuqda ilaika wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allah yang maha tinggi, Allah yang menjadi raja sebenar-benarnya raja. Allah menyampaikan wala ta'jal, dan jangan engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai waktu wahyu itu diturunkan kepadamu. Dan katakanlah, qul rabbi zidni ilma. Para ulama menjelaskan, tidak ada satu doa meminta ziyadah, tambahan, kecuali terhadap satu saja yang diminta oleh Rasul, yaitu minta tambahan ilmu. Rasul tidak mengajarkan kita bertambah usia. Rasul tidak mengajarkan doa kita bertambah harta. Tapi yang Rasul contohkan kepada kita adalah yang diminta dalam hal tambahan itu adalah ilmu. Oleh karena jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersemangat belajar ilmu agama Al-Quranul Karim, yang iman kita kepada Allah bahwa Allah memiliki sifat hafizun. Dalam amal keseharian kita adalah diantaranya adalah caranya adalah menuntut ilmu. Maka mengimani sifat Allah hafizun adalah dengan kita diantaranya adalah menuntut ilmu. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita keistiqamahan, dan semoga Allah SWT senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة